Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hendra Rosli dengan NBI 14823000031 dari kelas A mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Agus Hermanto Skom MMT ITAL Kobit SFC. Saya akan menjelaskan terkait struktur dan fungsi CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan memproses data. Cukup dianggap sebagai otak komputer karena memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengordinasikan semua aktivitas yang terjadi di dalam komputer. Komponen struktural utama CPU. CPU terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, unit control atau CU, bertugas untuk mengelola dan mengordinasikan semua aktivitas di dalam CPU. CU mengambil instruksi dari memori, mendekodekannya dan menjalankannya dengan mengarahkan operasi dari ALU, register, dan komponen lainnya. 2. Unit aritmatika dan logika atau ALU bertugas melakukan semua operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perbandingan logis. Yang ketiga ada register. Nah, register adalah lokasi penyimpanan kecil dan cepat di dalam CPU yang digunakan untuk menahan data sementara selama eksekusi. Register sangat penting untuk memprosesan yang efisien dan meliputi program counter PC, instruction register atau IR, memory address register atau MAR, dan memory buffer register MBR. Yang keempat ada interkoneksi CPU yang merupakan sistem bus internal yang memungkinkan komunikasi antara CU, ALU, dan register. Nah, hal ini termasuk bus data, bus kontrol, dan bus alamat. Fungsi CPU. Fungsi utama CPU itu terdapat ada 4 kategori utama. Yang pertama yaitu pemrosesan data, yaitu CPU itu melakukan berbagai operasi pada data termasuk fungsi aritmatika dan logika, sesuai dengan instruksi yang diterimanya. Yang kedua ada penyimpanan data. Jadi CPU itu sementara penyimpanan data dan instruksi di dalam register untuk akses cepat selama pemrosesan. Penyimpanan jangka panjang dikelola oleh memori utama dan perangkat penyimpanan lainnya. Yang ketiga ada pergerakan data. Jadi CPU memindahkan data antara register, memori utama, dan perangkat I/O. Nah, ini tuh melibatkan membaca dan dari perangkat input, memprosesnya, dan mengirimkan hasilnya ke perangkat output. Yang keempat ada kontrol. CPU mengontrol operasi seluruh sistem komputer dengan mengelola eksekusi instruksi dan mengordinasikan aktivitas semua komponen perangkat keras lainnya. Siklus instruksi. CPU bekerja dengan menjalankan serangkaian instruksi yang bersama-sama membentuk sebuah program. Siklus instruksi adalah proses di mana CPU mengambil, mendekode, dan menjalankan instruksi-instruksi ini. Siklus ini terdiri dari dua fase utama. Yang pertama yaitu siklus pengambilan, yaitu fetch cycle. Yang kedua ada siklus eksekusi, yaitu execute cycle. Siklus pengambilan atau fetch cycle itu adalah di mana CPU mengambil instruksi berikutnya dari memori menggunakan program counter atau PC untuk menentukan alamat instruksi tersebut. Instruksi kemudian dimuat ke dalam instruction register atau IR. Yang kedua yaitu siklus eksekusi atau execute cycle, di mana CPU itu mendekode instruksi yang diambil untuk menentukan tindakan apa yang diperlukan, mengambil data yang diperlukan, menjalankan instruksi, dan kemudian menyimpan hasilnya. Program counter diperbarui untuk menunjukkan ke instruksi berikutnya. Prosesor multicore. Prosesor multicore ini adalah prosesor komputer yang memiliki dua atau lebih unit pemrosesan independen yang disebut core. Setiap core dalam prosesor dapat membaca dan menjalankan instruksi dari program secara bersamaan. Hal ini tuh memungkinkan pemrosesan paralel yang meningkatkan kinerja keseluruhan dari sistem. Manfaat dan keunggulan dari prosesor multicore ini apa sih? Manfaat dan keunggulannya yaitu yang pertama ada kinerjanya itu lebih tinggi. Yang kedua efisiensi energi. Dan yang ketiga itu ada multitasking yang lebih baik. Dan yang keempat adalah pengurangan panas. Jadi yang kinerja lebih baik ini dengan beberapa core, prosesor itu dapat menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Hal ini meningkatkan kecepatan eksekusi program yang mendukung pemrosesan paralel. Yang
lalu efisiensi energi. Jadi proses multicore itu dapat memberikan kinerja yang lebih baik dengan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan satu core yang berjalan pada kecepatan sangat tinggi. Yang ketiga yaitu multitasking yang lebih baik. Jadi sistem operasi itu dapat mendistribusikan beban kerja antara core, memungkinkan pengguna menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Lalu yang keempat yaitu pengurangan panas dengan mendistribusikan tugas di antara beberapa core yang berjalan pada kecepatan yang lebih rendah. Panas yang dihasilkan itu sedikit sedikit lebih sedikit dibandingkan satu core tunggal yang bekerja pada kecepatan maksimum. Lalu tantangan pada prosesor multi-core ini gimana sih? Jadi tantangannya itu yang pertama yaitu pada perangkat lunaknya, di mana tidak semua perangkat lunak itu dirancang untuk memanfaatkan banyak core. Aplikasi yang tidak dioptimalkan untuk pemrosesan paralel itu mungkin tidak melihat peningkatan kerja yang signifikan. Lalu yang kedua tantangannya yaitu sinkronisasi dan komunikasi antar core. Jadi mengelola komunikasi dan sinkronisasi antara core itu bisa menjadi kompleks dan memerlukan algoritma yang efisien untuk menghindari bottleneck-nya. Jenis-jenis prosesor multicore. Jadi jenis prosesor multicore ini ada yang saya sebutkan ada empat yaitu dual core, ada quad core, lalu ada hexacore dan octacore dan di atasnya. Dual core ini memiliki dua core jadi sering digunakan dalam laptop dan desktop untuk meningkatkan kerja multitasking. Nah, contohnya itu kayak di Intel Core i3 yang umumnya itu ditemukan dalam laptop dan desktop yang digunakan untuk tugas sehari-hari seperti browsing web, pengolahan kata, dan aplikasi perkantoran. Lalu ya ditemukan juga pada AMD Athlon 3000G 3000G yaitu prosesor entry level yang digunakan dalam desktop untuk penggunaan ringan dan multimedia. Lalu quad core, di mana memiliki 4 core, memberikan keseimbangan antara kinerja dan efisiensi energi untuk banyak aplikasi. Contohnya yaitu Intel Core i5 yang digunakan dalam laptop dan desktop untuk kinerja yang baik dalam tugas multitasking, termasuk game ringan dan pengeditan foto. Nah, yang kedua ditemukan juga pada AMD Ryzen 5 3400G. Prosesor yang menawarkan kinerja grafis terintegrasi yang baik untuk gaming dan aplikasi multimedia. Yaitu yang ketiga, untuk yang ketiga yaitu hexacore yang memiliki 6 core, cocok untuk penggunaan yang membutuhkan kinerja lebih tinggi untuk aplikasi seperti game dan pengeditan video. Contohnya seperti Intel Core i7 dan 8700K itu digunakan dalam desktop high-end untuk gaming, pengeditan video, dan rendering 3D. Ya, lalu ditemukan juga pada AMD Ryzen 5 5600X di mana prosesor populer itu untuk gaming dan bekerja kreatif, menawarkan kinerja yang kuat dan efisiensi yang energi yang tinggi. Lalu yang terakhir yaitu octa-core dan di atasnya itu memiliki 8 core atau lebih. Nah, itu digunakan dalam server, workstation, dan perangkat mobile high-end untuk kinerja ekstrim. Contohnya nih Intel Core i9 i9 sama ada AMD Ryzen 9 sama Apple A14 Bionic seperti itu. Lalu memory cache. Untuk menjembatani kesenjangan kecepatan antara CPU dan memori utama, CPU itu menggunakan memory cache. Jadi memory cache itu adalah jenis memori volatil kecil dan cepat yang menyimpan salinan data yang sering diakses dari memori utama. Memory cache diatur dalam berbagai level. Ada level 1, level 2, sama level 3. Level 1 cache itu merupakan L1 cache itu merupakan cache terkecil dan tercepat yang terintegrasi langsung di dalam CPU. L2 cache itu merupakan yang lebih besar dan sedikit lebih lambat dibandingkan L1. Sedangkan L3 cache itu merupakan terbesar dan paling lambat dibandingkan L1 dan L2. Biasanya itu berbagi di antara beberapa core. Jadi untuk kesimpulannya, memahami struktur dan fungsi CPU itu adalah hal yang dasar untuk memahami bagaimana komputer bekerja. Kemampuan CPU untuk mengeksekusi instruksi, memproses data, mengontrol sistem secara keseluruhan itu membuat komputasi menjadi mungkin. Nah, kemajuan modern seperti prosesor multicore dan memory cache itu lebih meningkatkan kinerja dan kemampuan CPU. Hal itu memungkinkan aplikasi yang lebih kompleks dan menuntut.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.